Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Pagi semangat. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita patut mensyukuri atas rahmat dan berkat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Saya Bu. Oke, baik. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah doa. Jadi Ibu mau tanya, ini hari kira-kira siapa yang tidak hadir? Ketua kelas bisa laporkan ke Ibu? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman di sini. Oke, baik adik-adik, kita sudah absen, kita sudah berdoa. Jadi kita langsung saja masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada materi kita pagi hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi. Nah, kompetensi dasar yang harus kita lakukan pada materi kali ini yaitu kita dapat mendeskripsikan pengertian dari peran pelaku ekonomi dan konsep pelaku ekonomi, serta apa saja sih kira-kira peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada indikator yang kita pelajari untuk materi kali ini, yaitu adik-adik dapat menganalisis konsep pelaku ekonomi dan menyebutkan peran pelaku ekonomi dengan tujuan pembelajaran, yaitu dapat menganalisis serta menjelaskan peran dan konsep pelaku ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, baik adik-adik, kita langsung saja ke materinya. Ibu harap adik-adik bisa fokus ke PowerPoint yang akan Ibu tampilkan mengenai sedikit materi yang akan Ibu sampaikan kepada adik-adik. Mengenai materi kita pada pagi hari ini yaitu peran pelaku ekonomi. Nah, adik-adik, siapa yang di sini tahu apa itu pengertian dari pelaku kegiatan ekonomi? Untuk menjawab, Ibu minta dari adik-adik bisa angkat tangan. Saya Bu. Oke, baik adik, silakan. Peran pelaku ekonomi adalah individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi. Oke, luar biasa. Ada yang lain mau menyampaikan pendapatnya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu langsung jelaskan saja apa itu pengertian pelaku ekonomi. Seperti yang adik-adik sudah lihat di depan PPT ini dan sudah dilengkapi sedikit oleh adik Kru tadi yang sudah menjawab dengan begitu bagus mengenai pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah kegiatan individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sendiri, baik itu produksi, konsumsi maupun distribusi, yang dimana mereka memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, adik-adik, berbicara tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi yang kita tahu sendiri bahwa antara produksi, distribusi dan konsumsi itu tuh sangat berkaitan erat. Nah, mereka sangat berkaitan erat, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam perekonomian kerakyatan Indonesia, pemerintah itu juga masih memegang kendali dalam kegiatan ekonomi yang ada, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi. Baik adik-adik, terlepas dari pengertian pelaku ekonomi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada 4 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada yang bisa menjelaskan 4 pelaku ekonomi tersebut. Yang bisa silakan angkat tangan. Oke, baik, adik Bindi silakan. Ada 4 peran pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat. Oke, baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, baik adik-adik, benar sekali apa yang dikatakan oleh adik Bindi tadi. Ada 4
pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, adik-adik bisa lihat di depan, yaitu ada rumah tangga konsumsi atau konsumen, ada rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai peran dari pelaku ekonomi itu sendiri. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Nah adik-adik, rumah tangga konsumen ini melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu salah satunya sebagai pemakai barang dan jasa. Nah adik-adik, pasti kalau mau beli sesuatu itu adik-adik harus pergi ke toko, pergi ke kios, atau mungkin pergi dia punya pabrik. Nah itu adalah salah satu kita berperan sebagai pemakai barang atau jasa. Nah selanjutnya itu ada rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Nah rumah tangga produsen dan produksi ini melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen. Yang paling pentingnya itu pemerintah dan masyarakat luar negeri. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa dalam perekonomian kerakyatan, pemerintah itu tuh menjadi salah satu lembaga yang penting sekali dalam kegiatan perekonomian. Nah, pemerintah ini mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor, impor, dan pembayaran internasional serta kerjasama regional dan internasional. Oke baik adik-adik, Ibu rasa untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai peran pelaku ekonomi sampai di sini saja. Sebelum Ibu menampilkan video ini, Ibu bagi adik-adik ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 ketuanya adik Ruth, kelompok 2 ada adik Windy. Nah, nanti tugas dari masing-masing kelompok ini bisa menyampaikan pendapat dan berdiskusi antara sesama teman-teman kelompok untuk bisa menyampaikan kira-kira apa yang adik-adik pahami dari video yang sudah Ibu tampilkan di depan mengenai Indonesia menghadapi 7 sengketa perdagangan. Baik, Ibu tampilkan video, kurang lebihnya nanti sebentar kita diskusi sama-sama. Oke baik adik-adik, videonya tadi Ibu sudah tampilkan. Ibu kasih waktu ke adik-adik 1-2 menit untuk adik-adik untuk bisa berdiskusi. Nah, diskusi kita pada kali ini adik-adik diminta untuk langsung menyampaikan pendapatnya setelah berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Nah, baik, Ibu berikan kesempatan pada adik-adik untuk mulai berdiskusi. Diskusi dimulai dari sekarang. Baik adik-adik, waktu diskusi sudah selesai, jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk persiapkan untuk bisa menyampaikan pendapat mengenai analisis video yang tadi Ibu tampilkan. Dimulai dari kelompok 2, setelah itu kelompok 1. Baik, perwakilan dari kelompok 2 silakan bangun untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kesimpulan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bahwa Indonesia sedang mengalami berbagai sengketa dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut dengan cara menaikkan nilai ekspor komoditas sehingga dapat mencapai kesetaraan dalam kegiatan perdagangan internasional. Sekian. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 Ibu minta untuk bisa berdiri untuk bisa menyampaikan pendapat dari hasil diskusi adik-adik kelompok 1. Baik,
Silakan. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan analisis terkait video yang Ibu tampilkan. Jadi di dalam video tersebut itu dijelaskan bahwa Indonesia untuk menyetarakan pendapatan di dalam perdagangan internasional, sehingga Indonesia perlu mengekspor barang-barang seperti minyak bumi, kelapa sawit, dan untuk melancarkan kegiatan ekonomi juga ataupun memenuhi kebutuhan konsumen, kita juga perlu mengimpor barang dari luar negeri, kebijakan untuk bisa menghadapi Uni Eropa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, adik-adik, luar biasa sekali adik-adik, pendapat dari adik-adik begitu kritis mengenai materi yang Ibu tampilkan tadi, yaitu tentang sengketa perdagangan di mana Indonesia harus menghadapi sengketa tersebut menurut World Trade Organization. Nah, adik-adik, di sini Ibu hanya sedikit membenarkan atau menyatukan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti yang sudah dijelaskan adik-adik tadi, di sini Ibu hanya mau melengkapi saja mengenai materi peran pelaku ekonomi. Nah, dari video tadi itu sudah menjelaskan secara singkat bagaimana keempat pelaku ekonomi ini bekerja sama untuk bisa melancarkan kegiatan perekonomian. Salah satunya itu, Presiden sudah menegaskan bahwa kegiatan ekspor dan impor itu sangat penting. Apalagi kita ini sebenarnya menghasilkan berbagai sumber daya alam yang begitu banyak. Salah satunya yang sekarang sedang tren itu yaitu nikel, yang dimana kita punya negara itu sendiri sudah rame-rame untuk bagaimana bisa memanfaatkan nikel tersebut untuk bisa jadi barang jadi yang mungkin harganya lebih mahal dari bahan yang baru pertama kali produksi seperti itu ya. Nah, adik-adik, mengenai kegiatan ekspor dan impor itu juga seperti yang tadi Adik Bindi dengan Adik John jelaskan mengenai bagaimana pemerintah itu sangat berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor, kegiatan yang bisa melancarkan kegiatan perekonomian. Indonesia itu masih menghadapi tantangan yang begitu berat mengenai perdagangan internasional, yang dimana kita juga sebagai salah satu pelaku ekonomi, sebagai rumah tangga konsumen, rumah tangga distribusi, menjadi dorongan untuk kita semua agar bisa lebih mengkonsumsi atau lebih memakai barang-barang dalam negeri kita sendiri untuk menghindari berbagai masalah seperti sengketa yang tadi video atau masalah tadi yang Ibu sudah tampilkan dan adik-adik jelaskan, dan Ibu sudah memperbarui itu dalam sebuah kesimpulan sehingga adik-adik bisa memahami tujuan dari video tersebut dengan materi yang Ibu telah sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu beri satu kali kesempatan untuk adik-adik. Tidak ada Ibu, tidak ada Ibu. Oke, baik, tidak ada adik-adik. Berarti Ibu harap sebentar Ibu kasih kuis. Adik-adik harus bisa dapat nilai 10, harus bisa benar semua. Silakan keluarkan handphone adik-adik, aktifkan data seluler, terus masuk lewat Google Chrome atau internet yang ada di HP adik-adik. Silakan adik-adik masukkan PIN yang ada di depan PPT itu, di game PIN 874478. Yang mau scan bisa scan, yang mau langsung tekan PIN-nya juga bisa. Oke, baik, Ibu mulai kuisnya. Fokuskan konsentrasi adik-adik, baca soal baik-baik dan silakan isi jawaban yang menurut adik-adik benar. Adik-adik, sekian saja kuis kita pada pagi hari ini. Adik-adik bisa lihat siapa yang mendapatkan poin lebih tinggi. Nanti di sini dia tampilkan hanya peringkat 1, 2, dan 3. Oke, kita beri tepuk tangan untuk OSIS. Luar biasa sekali ya. Adik-adik, tadi Ibu lihat ada yang jawab benar, ada yang jawab masih salah, tapi tidak apa-apa. Ini kita masih kuis harian. Nanti Ibu harap nanti pada saat ujian adik-adik bisa lebih konsentrasi ya untuk belajar, untuk bisa membaca kembali catatan, untuk bisa searching mengenai materi yang Ibu sudah sampaikan. Oke, baik adik-adik, Ibu rasa dengan kuis kita pada pagi hari ini kegiatan pembelajaran kita juga telah usai. Ibu harap adik-adik minggu depan bisa mempersiapkan diri. Kita akan belajar dengan materi baru yaitu tentang pasar. Sekian saja.
materi kita pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Oke, silakan. Selesai. Baik adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa pulang ke rumah belajar, silakan beristirahat untuk mempersiapkan mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih.